segala kegiatan entrepreneur saya itu tidak saya lakukan untuk semata-mata cari duit, tetapi saya ingin satu, menjadi inkubator bisnis. Apa tuh itu inkubator bisnis itu? Jadi kalau bayi itu belum siap lahir, baru 7 bulan atau 6 bulan, terus tiba-tiba karena satu situasi lain kan dia harus masuk ke box namanya inkubator gitu, supaya dia bisa berkembang dulu, paru-parunya berkembang maksimal, jantungnya berkembang maksimal dan seterusnya, sampai dia siap hidup di dunia ini. Ya gitu. Nah, saya berusaha menjadi inkubator bisnis. Ada banyak orang itu pengen bisnis tapi sebenarnya belum siap. Kemarin misalnya COVID itu, beberapa pemuda itu pulang kampung karena terkena PHK, dirasionalisasi karyawan. Lalu datang ngobrol ke saya, Pak, ini saya harus ngapain nih Pak? Nggak punya kerjaan dan sebagainya. Terus saya tanya, kemarin kamu kerja di mana? Di perusahaan. Apa yang kamu urus? Perpajakan. Waduh, terus aku ngurusi pajak esok, kok ini besok? Pajak listrik wis do bayar dhewe-dhewe. Pajak BBB wis diurusi Pak Duko. Ya kan? Lalu saya bilang, yuk kita anu aja lah ya, belajar yang lain aja. Lalu saya kasih dia box styrofoam, box styrofoam. Makanya larang langsung main-main. Ini mah 40.000. Tapi kita bunga ini. Ayo ditungake bareng-bareng supaya iki dadi lantaran oleh berkah. Niki ajeng dene mau iki, Pak. Oh, dodol liwak yuk. Liwak apa ya? Liwak laut. Terus saya cari suplai ikan laut. Enggak dapat ya. Pulau penghubung-hubung diri Pak, nanti tukang barang untuk anak-anak. Betul ya, itu sih belumnya tahun ini. Nek pulau di komplit ini apa nggak cocok? Lalu saya berusaha. Nah, telepon Pak Sabar. Liwat berjemaat dikasih barang yang suplai liwat laut lah. Nah, telepon Pak Kristiono, duit jemaat dikasih kemakan ini. Suplai liwat laut lah. Tak telepon Pak Bagio, duit. Ini sedikit-sedikit. Orang yang sing duwe. Yaudah sing duwe aku tolong golekno suplai sing liwat laut. Dapatlah saya pedagang ikan laut dari Sate. Komunikasikan belum rak ngirim tekan kene piro berapa. Tugas saya adalah nyari bahan baku. Lalu mereka tugasnya ngedol keliling. Tak ajari ini mereka ngedol. Tak ajari bahkan beteti men dari nison iku. Ajari BTT Pak ini. Terus tahu Pak Urung itu ya nonton YouTube sih. Nah, terus lalu belajarlah kita sama-sama dari mulai BTT Pak. Lalu kemudian kita jual. Terakhir sebelum saya ke Salatiga itu ada 8 orang. Mereka saya yang jadi agennya. Lumayan Pak, 2.000 per kilo. Dapat duit saya, itu bukan semata-mata duit, tapi saya mau mengajari mereka semua bahwa setiap orang yang terlibat harus dihargai. Aku punya tugas penting nih, cari sumber daya. Jadi tugas lo itu jam 1, jam 2 begini kok ngenteni waktu. Mungkin esok bocah-bocah kodok tiba nimbangi terus nyadat aku nggak 20 kilo. Lumayan Bapak Ibu, mereka bisa dapat sekitar 150 sampai 200 setiap kali ribu. 200.000 loh. Ngumpuli PNS anyaran. Nek mangkat saben dina, merayu dina Minggu kan lumayan nih. Ngumpuli pegawai pabrik, ngumpuli PNS, ngumpuli. Dan mereka masih jalan sampai hari ini. Dan saya dapat 2.000 per kilo. Kalau 8 orang ya rata-rata hasil lah ya.
awas sekarang. Saya pamitan aku arep ning Solo 3. Ra iso iki. Saiki tak joke, urusan dhewe sing rukun aja dodolan. Aku sih tetep melu ning grup kuwi, ben aku iso ngerti kowe dodolan ora. Sampai sekarang mereka jalan tanpa saya. Itu namanya inkubator. Jane mana bawa ibu? 2000 lho. Peng sak wong misale 10 kilo sedina. Peng 8 niku 80. Nek peng wong 2000 kan nggih. Orang cepat-cepat Oleh iki. Ada nggih? Nah. Itu namanya inkubator. Saya juga membuat kerajinan joglo ini. Ajeng mesen joglo nggih. Lewat Mas Bimo ngono. Saya lakukan itu untuk mengupgrade orang. Ini ada tukang, bukan jemaah. Iya tukang mebel kayak kusen, kayak pintu. Lalu saya ajak dia, yuk kayak dulu yuk. Dia nggak berani. Di warung tahu nek salah busak. Nulis nek. Itu prinsip saya. Salah piye? Salah busak. Gawe meneh. Itu enggak takut ngambil risiko tuh kayak gitu, berani ngambil risiko kayak gitu. Bikin lanjut dulu. Lalu sekarang dia sudah terkenal jadi tukang joglo, bukan tukang kusen lagi. Dan sepanjang tahun kemarin itu nggak berhenti bikin joglo kasus itu salah satunya. Nah, ini mengupgrade kapasitas. Apakah saya selalu berhasil? Enggak. Saya ngupgrade bengkel nggak berhasil. Saya pengen mas. Dipromosikan bener mas. Mas Rinda dengan garasi tuanya. Saya itu pengen ngupgrade orang gitu. Ini orang kerja di bengkel, lalu bengkel biasa lah ya, bengkel. Lalu saya bilang, tak kasih motor tolong di custom ya. Tak kasih gambar, lalu buatkan kayak gini. Sudah 5 tahun nggak selesai motor ini. Sampai saya lupa kalau punya motor ini. Padahal saya kunjungi terus, tak tekan, piye, kurang duit atau kurang bahan atau kurang apa ini. Sudah 5 tahun ini, mau tak ambil lagu lucu, enggak tak ambil kode 5 tahun gitu. Nah, artinya tidak selalu berhasil. Ini yang saya lakukan dengan entrepreneur. Nah sekarang mainan barunya adalah integrated farming. Apa itu integrated farming? Satu bentuk usaha pertanian dan peternakan yang terintegrasi. Ada kandang, ada kebun, ada kolam. Sederhananya kayak gitu lah. Jadi saya sewa sebuah tanahnya gereja sebetulnya. Sewa ya 10 tahun. Lalu saya bikin kandang di situ, bikin kebun di situ, bikin kolam di situ. Saya mau, karena tidak harus selalu menghasilkan uang, tapi bisa juga menghasilkan sesuatu yang kita tidak harus mengeluarkan uang. Jadi ada kolam ikan di situ, ada kebun melon di situ, ada kandang sapi di situ. Tadi saya barusan dipameri Pak Jarwo sapi, pulang di negeri Sinau. Dan ini muter nih. Harapannya nanti ya ini bisa jadi tadi. Saya sedang menyiapkan tempat situ untuk orang datang belajar. Kenapa sih ini penting? Karena kemampuan saya yang sampai hari ini itu masih baik adalah mengajar. Di Tony orang kemampuannya yang paling utama mengajar.
Terus saya pikir saya mengajar apa? Ya mengajar kitab suci iya. Tapi yang lain apa? Inspirasi hidup ini yang kemudian harus diajar. Nah, salah satunya nanti harapannya ini akan menjadi tempat orang datang belajar. Nah, orang datang belajar ya. Saya cerita ini tentang talenta, gitu ya. Neng yo kilo talenta ini sapi, talenta ini, gitu ya. Iwa, pite, atau nandur melon, nandur timun, nandur gitu, dan seterusnya. Nah, ini mainan baru lagi disiapkan, belum selesai. Sudah ada beberapa gereja daftar mau datang. Saya bilang jangan dulu belum. Karena sebenarnya sekarang Sinode sedang menyiapkan sebuah program untuk gereja-gereja yang tidak mampu. Gereja yang tidak mampu seperti apa? Contoh konkretnya gini, ada satu gereja yang setahun itu persembahannya itu 15 juta. Setahun loh, bukan sebulan loh, bukan satu kali hari Minggu, bukan satu kali kebaktian. Jadi kita itu jaraknya sangat lebar. Ada yang gereja satu kali kebaktian 15 juta ada. Satu kali kebaktian loh, bukan seminggu, bukan ada sehari berapa kali kebaktian. Ada. Tapi ada juga gereja yang setahun ini persembahannya 15 juta. Pertanyaannya, kapan dia akan punya pendeta? Kapan gereja itu akan bertumbuh? Maka kemudian sekarang sedang disiapkan oleh Sinode. Sinode akan menolong gereja ini punya pendeta, tapi Sinode akan ikut memberi masukan bahwa pendeta yang nanti dipilih harus punya karakter entrepreneur yang kuat. Supaya apa? Supaya nanti gereja itu punya unit usaha yang akan mencukupi kebutuhan gereja, termasuk memberi BHT. Kita akan dampingi selama 3 tahun. Harapannya unit usaha ini akan berjalan. Nah, nanti dengan unit usaha ini gereja akan mampu mencukupi kebutuhannya dan termasuk juga yaitu sekarang sedang disiapkan dan sudah mulai dijalankan. Nanti Januari ini kita akan ketemu lagi untuk finalisasi program. Kira-kira gitu. Jadi sekarang gereja-gereja didorong untuk memiliki yang namanya passive income, Bapak Ibu. Pengalaman COVID itu penting sekali. Gereja-gereja banyak yang kesulitan. Sekarang gereja-gereja didorong untuk memiliki passive income. Apa itu passive income? Passive income itu ya kita punya penghasilan lain lah. Yang kita diam aja dia akan menghasilkan sendiri. Maka lahan-lahan yang kosong jangan dikosongkan, Bapak. Apapun yang mampu dimaksimalkan, dipakai untuk sesuatu yang menghasilkan, sesuatu yang produktif. Duit jangan dibiarkan nganggur. Kira-kira gitu motivasinya pada gereja-gereja. Dikembangkan, diinvestasikan. Oh resiko, oh iya, tapi kita pilih resiko yang paling kecil. Sekarang gitu. Supaya apa? Supaya kita punya passive income. Supaya kita, persembahan itu adalah pemasukan gereja yang terbaik. Karena itu adalah ucapan. Tapi realitanya, kalau kita hanya mengandalkan persembahan, gereja selalu seringkali merasa kurang. Dalam sebuah kunjungan, saya pernah ditanya begini, Pak Sekung, berikan tips bagaimana cara meningkatkan persembahan. Gereja saya ini sudah 1 M setiap tahunnya, tapi masih saja kurang. Saya bingung juga, karena saya tidak pernah punya program peningkatan persembahan. Jadi di kuburan itu nggak pernah ada khotbah, monggo pisungsungipun dipun tingkataken. Dia bikin program supaya persembahannya meningkat nggak pernah. Jadi saya nggak tahu kalau diminta untuk
memberi tips peningkatan persembahan. Solusi yang saya berikan adalah upayakan passive income. Duwe aset opo sing nganggur ora menghasilkan, piye caranya supaya menghasilkan? Satu. Lalu yang kedua, tingkatkan partisipasi pelayanan. Karena kalau yang ditingkatkan persembahan, pelayanannya tidak meningkat, nanti orang tuh merasa nggak imbang, nggak merasa dia terus persembahan ini, kok jadi Kristen ini boros temen ya? Seminggu persekutuan doa. Nah, kalau partisipasi pelayanan, orang yang punya kerelaan pelayanan tinggi itu rata-rata kerelaan berpersembahannya juga hidupnya sepenuhnya aja diberikan, apalagi kira-kira gitu. Oke. Saya kira ini bukan hanya luar biasa tapi dahsyat. Nah, saya kira dari muka-muka yang tertampang dari muka-muka yang ada di hadapan kita ini, Pak, sepertinya sesuai dengan tema tahun yang baru sudah muncul ini benih-benih semangat yang baru, yang tadi mungkin baru makantar, sekarang sudah makantar-kantar. Jadi kita tadi saya juga sudah hidup saja sudah dikode oleh CEO garasi rumah. Waktu kita sekarang tiba saatnya untuk kita interaksi dengan Bapak Ibu Saudara yang ada di sini. Jadi boleh dibutuh dan didahar. Kita akan diskusi tanya jawab dengan Pak Pendeta tentang Yesus Juru Selamat, boleh tadi ya dirembuk, tetap dirembuk iya gitu, tapi tentang yang lain itu juga boleh. Nah, kita akan bagi dalam, biar gak bingung, kita 3 termin dulu, kita 1 termin dulu, 3 penanya. Oleh karena itu monggo boleh diangkat, jangan kakinya tapi tangannya. Monggo yang mau bertanya dari 3 penanya. Pak Jarwo 1, terus Pak Rebito, oke. Pak Rebito, lalu Pak Kirno, oke. Sementara kita 3 dulu kepada Mbak Jarwo, Pak Rebito dan Pak Kirno. Belum untuk langsung nggak ada. Baik, terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Setelah menerima informasi dari Pak Pendeta di depan, perkenankan saya mengajukan 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah di pernah ada bukan majelis berkhotbah, meskipun itu juga sudah diputuskan dalam persidangan majelis? Apakah sudah ada bukan majelis berkhotbah? Kemudian bagaimana risiko jemaat setelah berkhotbah apabila ada yang berkhotbah? Kalau tidak ada, saya tidak tanyakan risiko jemaat atau tanggapan jemaat. 1. Yang kedua, tentang badan pelaksana sinode. Setahu saya tahun 2000 sebelum Pak Pendeta menjadi sekretaris umum sinode itu, Pak tidak salah itu Pendeta di IPJ. Artinya kemungkinan itu dari klasis Yogyakarta. Pertanyaan saya, apakah sekretaris umum sinode itu bergantian dari klasis 1 ke klasis lain sesuai dengan urutan ataukah cara yang lain? Jadi yang menjadi situng itu kan kemarin, kemudian sekarang beberapa aan ini dari klasis 27. Pertanyaan saya, cara jabatan itu bersendirian atau bagaimana? Matur nuwun, terima kasih. Matur nuwun Pak Jarwo. Selanjutnya monggo Pak Rebito. Saya diminta berdiri karena kalau duduk tidak bisa dilihat. Ya kita sopan menjelang dari ini. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya
kalau dituruti mendengarkan ceramah dari Pak Aan itu ketoknya sedina sewengi betah. Karena mengalir begitu urutannya itu enak sekali diterima. Tapi ada dua masalah yang perlu saya tanyakan, Pak. Yang pertama, pendeta itu ditapiskan oleh gereja begitu ya. Nah, kemudian saya minta keterangannya kok ada pendeta pindah seperti Pak. Kok bisa pindah itu bagaimana prosesnya itu? Ini yang pertama. Yang kedua, saya sering mendapat undangan untuk pelatihan di tingkat di Jogja. LPK atau apa namanya saya kurang ingat. Nah, itu sering terlibat dengan GKI. Nah, bagaimana hubungan gereja Kristen Jawa dengan gereja Kristen Indonesia itu seperti apa hubungannya? Begitu, terima kasih. Terima kasih atas perhatian saya. Saya mungkin yang akan saya tanyakan hal-hal yang sepele ya. Saya tergelitik mengenai paparan wirausaha untuk menambah persembahan gereja. Tadi yang dipakai contoh bengkel yang tidak kencang mengangkat bautnya. Yang akan saya tanyakan, bagaimana kalau pedagang? Pedagang itu menyangkut beberapa hal yang bisa menjadikan usaha itu kotor. Banyak saya jumpai, saya orangnya juga suka kalau mau beli apa-apa, tanya harganya, suka nawar itu. Yang dijawab oleh pedagang itu, sulane menurut dari ngangsal. Nah, kemudian yang kedua timbangan. Timbangan itu saya menjumpai timbangannya itu tidak pas, mungkin apanya gitu, suka ada tambah kanan kiri ini supaya beratnya berkurang. Nah, itu apakah itu termasuk yang tidak boleh atau gimana? Ini tenun. Jadi maaf Pak Ketro, kami saya luruskan. Jadi maksudnya bagaimana tanggapan tentang berbisnis dalam sektor perdagangan ada? Karena berpotensi kotor atau punya potensi kotor yang lebih tinggi ada. Oh, ya. Terus hubungannya dengan peningkatan persembahan. Sebab mungkin banyak orang terpilih juga yang menjalankan usaha perdagangan. Oke, yang pertama apakah ada yang bukan majelis khotbah? Ada. Tapi daftar tempat baik itu diputuskan dalam persidangan majelis dan siapa saja itu setahun sudah diputuskan gitu ya. Nah, biasanya memang yang lebih banyak adalah para mantan majelis, orang yang merek dan sebagainya. Itu yang pertama. Tapi tidak selalu itu. Ada yang belum pernah jadi majelis tapi dia berkhotbah. Tapi kita majelis itu mempertimbangkan betul tentang pengetahuan teologinya, arah pengajarannya, gitu ya. Sehingga tidak serta-merta kemudian, oh ini ada orang Jakarta datang ini, wah dia itu pintar khotbah, kita minta khotbah aja. Gitu. Jadi itu sudah ditetapkan dalam setahun jadwal khotbah dan daftar pengkhotbahnya. Kira-kira begitu. Jadi kita mengendalikan dari sisi meneliti pribadinya, dia layak nggak jadi pengkhotbah? Kalau layak, ditantumkan. Karena khotbah
kali. Pagi jam 9 sama yang jam 7 malam itu bahasa Indonesia dengan full band gitu ya. Dan yang hadir memang kebanyakan remaja, tetapi tidak hanya ini, bukan ibadah remaja tapi ibadah kedua gitu ya. Dan orang yang nggak bisa datang pagi bisa datang sore. Nah, yang di sini ini kadang-kadang ada yang belum pernah jadi majelis pun dia, karena dia punya kemampuan teologi yang bagus. Kira-kira begitu Pak. Resikonya seperti apa? Ya kita jelaskan pada jemaat, dan saya kira apa ya? Justru kemudian makin hari itu daftar pengkhotbah makin banyak, karena ada majelis baru, ada mantan majelis gitu ya, yang masih di jadwal khotbah gitu. Sehingga makin banyak orang datang. Oke. Terus kemudian Pak Jarwo sudah ya? Berarti sekarang tadi. Oh, Pak Polisi. Giliran atau bagaimana gitu ya? Tidak Pak, tidak. Jadi diusulkan oleh klasis-klasis. Jadi klasis misalnya kayak saya kemarin, saya itu diusulkan oleh klasis Gunung Kidul, tapi juga diusulkan oleh klasis yang lain. Ada klasis lain yang mengusulkan saya. Jadi bisa dari klasisnya sendiri, bisa dari klasis orang lain. Nah, ketika kemudian sudah diusulkan, lalu kemudian ditanya kesediaannya, siap nggak? Lalu gerejanya dihubungi, boleh nggak? Nah, ketika semua sudah beres, baru diproses dalam pemilihan, dipilih atau tidak. 33 klasis itu, 32 waktu itu, sekarang sudah 33. 32 klasis itu kemudian menentukan pilihan. Karena calonnya tidak cuma satu. Gitu ya, jadi ada pilihan. Kira-kira begitu. Untuk semua bagian. Jadi tidak hanya sekretaris umum saja, tapi ketua, bendahara, semuanya seperti itu prosesnya. Diusulkan oleh klasis, gitu ya, terus dipilih dalam persidangan. Kira-kira. Di Gunung Kidul ini sebenarnya saya di periode sebelumnya sudah masuk ke Bapelsin di bidang kesaksian pelayanan. Nah, sekarang ini yang sedang masuk saya sebagai sekretaris, Pak sebagai sekretaris bidang keesaan. Jadi 2 orang. Katanya Pak Jarwo sudah ya. Lalu Pak Rebito tadi tentang pendeta yang pindah. Pendeta itu gereja lokal, tapi kenapa kok bisa pindah? Prinsipnya adalah gereja yang memanggil, yang menabiskan, gitu ya. Nah, sinode itu kesepakatan yang sudah kita sepakati untuk mekanisme, tata cara dan sebagainya, kita sudah sepakat bareng-bareng. Cara menggali pendeta seperti apa, kita sepakati bahwa kita akan sama nih caranya. Lalu dari sekolah mana kita sepakati dalam persidangan. Sudah ada 5 sekolah yang kita sepakati. Nah, kalau sudah ada kesepakatan ya jangan ambil dari yang lain. Kira-kira deh. Termasuk juga mekanisme seseorang itu kemudian alih pelayanan. Itu juga ada dalam kesepakatan. Maka itu tertuang dalam peraturan yang disepakati bersama. Seseorang bisa alih pelayanan. Gitu ya. Nah, bagaimana mekanisme alih pelayanannya? Yes. Prinsipnya adalah semuanya sepakat. Semua pihak. Kalau misalnya kita bicara dalam peristiwa Pak Yehuda gitu misalnya, Wilajas juga boleh, Pak Yehuda juga mau, yang sana juga mau, gitu loh, sama-sama mau, gitu ya. Jadi prinsipnya sama-sama mau semuanya, gitu, sehingga tidak ada berbeda dengan yang sinodal. Kalau sinodal itu yang punya kekuasaan sinode. Oh, Pak Bimo besok mau tak pindah ke Salatiga, mau saya itu. Nah, kalau dia mau tetap di BJJ, dia harus baik-baik sama saya. Gitu. Karena saya punya kekuasaan untuk mindah dia. Gitu. Nah, di GKJ nggak begitu, karena sinode prinsipnya bukan gereja, tidak ada namanya majelis sinode. Yang ada adalah majelis gereja. Nah, kalau ada pendeta mau pindah, berproses untuk pindah, ini sinode menemani supaya prosesnya itu sesuai kesepakatan, sesuai dengan peraturan yang kita sepakati gitu. Nah, sinode hanya menemani saja supaya prosesnya sesuai dengan kesepakatan. Jadi prinsipnya pindah itu bisa terjadi ketika semuanya sama-sama mau. Kira-kira gitu. Nih, misalnya tadi saya ada gereja yang menginginkan
keinginan saya pindah ke sana. Mungkin pugeran, oke, tapi saya nggak oke kok. Mungkin pugeran ya, monggo Pak, saya pindah gitu. Tapi saya bilang, saya enggak kok, saya mau di sini. Ya nggak bisa. Ngerti Pak? Terus namanya Pak? Hubungan dengan DKI. Oh, hubungan dengan DKI. DKI dalam hal ini secara khusus DKI SD Jateng Pak. Gereja Kristen Indonesia Sinode Wilayah Jawa Tengah. Itu sama dengan kita itu kayak ibu kandungnya sama Pak. Cuma sing siji lahirnya metu kulitnya putih, sing siji lahirnya metu kulitnya ireng. Kira-kira mana nggih? Jadi sebenarnya kita ini guyonane ngoten niku. Kita ini nafasnya, tradisinya, gayanya sama. Nah, lalu kemudian karena ini dulu sendingnya juga sama, bahkan dulu itu di beberapa tempat misalnya di Jakarta itu mereka dulu kebaktian di satu gereja yang sama. Terus kemudian menjadi DKJ dan menjadi DKI. DKI Kuitang dan DKJ Jakarta, DKJ Rawamangun Jakarta itu dulu sama. Terus jadi DKI dan jadi DKJ. Prinsipnya sama, nafasnya sama, sistem pemerintahnya sama, tradisinya, kebiasaannya sama. Lalu membangun banyak kerjasama. Salah satunya RPPS itu Pak, lembaga pusat, lembaga pengkaderan kepemimpinan, pembinaan, Sinode, GKJ dan GKI SW. Itu milik berdua. Jadi kita ini punya lembaga-lembaga yang milik berdua LPPS satu. Yakum Rumah Sakit Bethesda, Wonosari dan 13 rumah sakit semua milik Yakum itu miliknya Sinode GKJ dan GKI itu milik bersama. Jadi ini kok rumah sakit awalnya dhewe Bapak Ibu. Nek rekso nggih mriko. Ngerti nggih? Supaya apa? Supaya kita bisa menghidupi. Karena ketika rumah sakit itu hidup, nanti dia bisa melayani yang lain. Kan yang dilayani bukan cuma yang Kristen. Kira-kira begitu. Dan lalu ada banyak intinya gitu ya. Lembaga-lembaga yang milik bersama. Terus berikutnya Pak. Oh iya. Jadi gini Pak. Kadang-kadang kita itu dihantui oleh ketakutan. Nek orang manis omongan ini kira payu. Gak dimanis-manis nih, wah aku jarangin itu nih kutukannya Pak. Salah. Ini kan memanis saja toh. Padahal kita sekarang ada di era kalau mau nih. Orang bahkan nggak nanya harga. Penjualan tante blojokan Indomaret atau Alfamart, tanggal tertinggi betul. Kenyang. Betul toh? Itu apa dia itu nggak takut kalau orang nggak jadi beli gitu loh. Kok bakul itu orang ngomong sing manis-manis. Niku jarang entuk Pak. Kok mboten ngoten lho. Pertanyaane, kok sakniki malah luwih laris iki. Jadi kadang-kadang kita sebagai pedagang itu takut nek orang nganggo dihapus-hapus iki ora bakal tuku. Padahal dihapus orang tentu. Jadi kalau bakule orang-orang pilihan pun lah mboten sangi ngoten niku. Bar gini semua nyun pangapunten dereng saged nek jenengan. Aku kan orang kudu ngapusi kulaane dereng itu. Jadi sebenarnya tidak mengharuskan, tidak memaksa bahwa kita harus ngapusi, itu pilihan kita kok. Kita mau ngapusi apa enggak. Gitu? Itu pertama. Lalu kedua itu arti banget. Tadi Pak sama kayak ngencengke sekrup Pak. Sekrup itu dulu dikencengke ping 8, dikencengke ping 4 wae ben kok bali rene meneh. Copot meneh kok. Tapi apa yang terjadi, orang kapok. Orang itu ngapusi timbangan itu kita ebati. Tapi orang itu kan bakul mboten ming siji. Nah kok kono kan kok sekilo semene kok ini semene. Ya orang pindah Pak. Itulah kenapa
Kenapa? Ketika kita memberi yang terbaik, orang-orang pilihan itu kalau memberi yang terbaik, dia akan lebih dipilih. Dan ketika dia dipilih, dia akan lebih sukses, Pak. Niki sing nganggo ngopas-ngapusi niki wau. Nggih umpama payu, umpama batu niku wing sedelo, Pak. Gitu. Sekarang penjenengan kalau punya karyawan, menetapkan kerja jam 8 sampai jam 4. Enten karyawan sing tekone jam 7, mulai jam 5. Seneng mau betul? Penjenengan nek kudu mengurangi karyawan, niki dikurangi apa betul? Kenapa? Karena ini orang pilihan. Yuk, bagaimana caranya supaya orang itu suatu saat dua prinsipnya nyar blonjonya ngomongin wong Kristen. Timbangannya beres, prakopian entah itu. Ini arep dandake motornya ngonggone wong Kristen. Nek ngencang ke sepuluh yo kencang. Cekrol. Gitu ya? Nek milih karyawan milih wong Kristen apa? Jam 8 jam 4 dia jam 7 wis teko wis siap. Jam 5 lagi mulai. Jangan sampai justru kebalikan yang terjadi. Nek blonjo nyambung wong Kristen, timbangannya kurang. Nek milih karyawan ojo nyari wong Kristen, wis diomongi mangkat jam 8, tekone jam 09. Wis jek ngopi. Belum milih randang iki. Jadi siapa yang nanti akan terpilih? Maka ketika kita bertindak sebagai orang pilihan, kita akan terpilih. Jadi jangan takut. Nek badhe 2000 ya ngomong 2000. Oh gitu. Wes badhe 2000 kok ngomong aku mboten badhe. Nek ra badhe ra puput bangkrut wingi-wingi lek. Iki nganti saiki berarti gue ingin ngomong badhe paling kesekiran. Jadi ketika kita jujur tadi ya, saya sama grup yang penjual ikan laut tadi, saya pikir kamu juga badai ya orang ini. Kenapa? Karena saya punya peran di situ dan setiap orang yang punya peran harus dihargai. Itu prinsip penting dalam bisnis, Pak. Jenengan nek orang yang berperan tidak dihargai, saya sopan makan hak gawat. Kan gitu kan ya? Nah, ketika setiap orang yang berperan dihargai, maka dia diajak kerjasama mau, diajak nyambut gawe, diajak bisnis bareng-bareng. Bisnis itu kalau mau bersaing yang harus dikoreksi itu 3. 1, kualitasnya. Jadi berikan kualitas yang baik. Ini betul apa mawon. Misalnya dodol bakso gitu, berikan kualitas yang baik, sing enak bumbunya. Kan gitu kan? Yang kedua, kita koreksi harganya. Harganya yang masuk akal. Gitu ya. Yang bersaing. Lalu yang ketiga, pelayanannya. Ini loh, kalau kita bisnis ini selalu kita koreksi setiap hari. 1, kualitasnya, 2, apa? Harganya, lalu yang ketiga pelayanannya. Kudune wong Kristen iku bisnisnya luwih lancar loh. Siji pelayanan wong saben dino diomong tentang pelayanan, bagaimana melayani dengan kasih dengan begitu. Kata pelayanan itu berapa kali kita sebut dalam hidup kita, dalam sehari, dalam seminggu, dalam kok bareng nih gue nyambut gawe pelayanannya elek banget iki. Lha saiki kenapa Alfamart itu luwih laris padahal regane ranyangnya. Begitu buka lawang, selamat datang. Arep mulai, jangan lupa datang kembali. Urusannya sekalian. Lah awake dhewe iku lho duwe warung. Wis ditekani perengu. Beda. Wong blonjo diselak-selak gendang deh, aku selaknya ngalas.
pripun? Iki sing duwe Alfamart wong Kristen, sing awake dhewe wong Kristen. Pelayanannya lu apik. Padahal kita itu setiap hari itu ngomong tentang pelayanan, diajari pelayanan. Misalnya, memberi yang terbaik tadi, berikan kualitas yang terbaik. Saya ini misalnya dodol beras ya pun dicampuri sing menir-meniran toh. Ngerti nggih? Beri kualitas yang baik. Nah, menirane pripun Pak? Menirane didol dhewe. Ngerti ta? Niki sing meniran dari sementen, niki sing kan bisa. Nah, ketika kita menjalankan bisnis dengan cara yang begitu, bersikap terhadap karyawan yang baik, gitu ya, adil, jangan zolim, gitu kan? Jangan zolim loh. Nek lembur ya dikai penghargaan lembur, gitu ya. Terus kon lembur, honore diutang, zolim apa enggak itu? Ngabuk, kerja 8 dino dibayar 5 dino. Nah itu, Kristen enggak itu sikapnya orang pilihan enggak? Maka kalau kita tidak bersikap seperti orang pilihan, jangan sakit hati kalau kita enggak dipilih, ditinggalkan. Nah bisnis yang modern itu sekarang ini justru orang kalau mau sukses dia bisnisnya harus berani benar. Kan contoh konkretnya adalah Alfamart itu aja lah. Buatan enten wong nyang-nyangan dan itu. Nggih payu mawon. Ares. Kenapa kok sing awake dhewe wedi nek ra payu dadak nganggo ngapusi niku. Wedi nek ra payu. Sebenarnya bisnis itu kan angka pengali ya. Bisnis itu soal angka pengali. Berarti Rp1 itu mboten napa-napa, sing penting wis 10. Gitu, daripada bagi Rp5 ini pisan. Timbangannya di goti, berarti Rp5. Ning pisan ning pindho. Kan berarti jenengan mengentuk 10. Tuku ping pindho Rp5, Rp5, 10 itu. Ning nek jenengan ora dihapusi timbangannya men berarti Rp1. Ning terus bisa ping 1000 kali. Karena terus jadi lengganan, akhirnya Rp1.000. Nah ini cara baru yang harusnya kita minum sebagai orang ini. Etos kerja, etos bisnis yang benar. Jangan takut nggak laku, jangan takut nggak untung. Nggak harus besar, kecil nggak apa-apa, sebenarnya banyak. Mantap. Gitu kan? Oh kalau nggak ngapusi kita nggak bisa besar Pak bisnisnya, nggak usah besar nggak apa-apa, kecil nggak apa-apa tapi banyak. Bisnis itu soal angka pengali. Nanti Pak, ingat sakit berangkat seluruh. Oke, total ya. Gimana masih? Oke, gimana? Oh sudah punya waktu sayang sekali Bapak Saudara. Mungkin tadi sudah ada yang angkat tangan, tapi tidak ada yang angkat kaki. Nah oleh karena itu berhubung waktu yang terbatas, maka nanti bila Bapak Saudara punya pertanyaan dan ingin diskusi lebih lanjut, sangat terbuka. Di mana kamu letaknya persisnya? WA aja lah. Bisa langsung kontak di nomor di bawah ini. Nanti bisa langsung kontak kepada Pak Pendeta Aan, bisa kontaknya ke saya atau nanti nyuwun langsung juga boleh kalau lewat saya 2000. Oke. Jadi ya karena kita terbatas waktu, itu oke nggak apa-apa. Nanti bila Bapak Saudara masih ingin diskusi lebih lanjut, punya pertanyaan, WA bisa, bikin janji bisa, dan saya kira Pak sangat terbuka untuk kemudian membuka pintu Bapak Ibu ngeteh ngopi di sana sambil berbicara tentang etos kerja sebagai orang-orang pilihan, semangat baru tapi penggerakkan semangatnya sebagai orang-orang pilihan. Nah, tidak terasa ternyata ya sudah ada lama kita duduk di sini Pak Pendeta ini sambil diunjuk boleh lho Pak. Ternyata sudah luar biasa sekali banyak hal. Saya kira semua yang sudah disampaikan Pak Pendeta itu betul-betul mewakili tema kita hari ini. Tahun baru semangatnya baru. Betul kita ngerembuk Tuhan Yesus juru selamat, tapi Tuhan Yesus
sudah menghendaki kita untuk mewujudkan hidup yang menjadi berkah. Bukan hanya hidup yang penuh dengan keluhan, masuk 2025 terus sambat terus, ini 2026 ya arah sambat terus gitu. Nah, kita perbaharui semangat kita dengan semua yang tadi sudah diceritakan oleh Pak An, dan semua yang tadi diketikkan ini kita record. Jadi kalau Bapak Ibu rindu untuk kayak ini Pak nanti kelompok ya rumah saku apa tenang nih gandeng aku kayak mau ngantuk sedikit diklari ya. Nanti bisa melihat di YouTube ya. Di YouTube gereja kita, persekutuan kita terkasih yaitu GKJ BC Harjo. Nah, berhubung ini sudah selesai, maka terima kasih banyak Pak Pendeta Beras Gantian atas kebersamaan yang diberikan Alfa Omega dari awal sampai dari tepuk tangan untuk terima kasih juga.